Baik Bang Karni, jadi kalau saya melihatnya dari sejarah ya, sejak eranya Presiden Soekarno, itu sejak tahun 1964 sudah menempatkan seorang militer menjadi Jaksa Agung. Itu dimulai dari Anton Sutardio 1964, kemudian seterusnya Sugiharto, Ali Said, Ismail Saleh, Hari Soeharto, sampai Laksamana Muda Soekarton. Itu sampai 1988, muncul lagi Andi Muhammad Galib pada tahun 98 sampai 99. Lalu Jaksa Agung Intelijen juga ditempati oleh militer, antara lain Samsu Jalal, Yusuf Kartanegara, dan Leo Khalid. Jadi sudah pernah dilakukan. Dan kerjasama pendidikan juga sudah dilakukan sejak banyak jaksa disekolahkan di Sekolah Tinggi Hukum Militer atau Perguruan Tinggi Hukum Militer. Itu jalinan kerjasama itu sudah dilakukan terutama pada masa Bung Karno itu untuk pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana membaca telegram dari Panglima TNI dan juga Kasat, saya menerjemahkannya begini Bang Karni. Jadi, yang saya amati adalah peristiwa rapat di Hambalang pada tanggal 31 Januari 2025 yang berlangsung hampir sekitar 5 jam. Nah, rapat ini intinya adalah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengambil alih aset negara yang dikuasai oleh pihak lain. Di situ yang hadir adalah Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Agraria Badan Pertanahan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan. Nah, ini adalah sebuah rapat hasil koreksi yang sebelumnya pada masa Presiden Jokowi dibentuk Satgas Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tahun 2023 yang dipimpin oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Bayangkan seorang jenderal senior yang menjadi menteri dengan tampang yang berkumis hitam tebal, ditambah dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang juga dengan kumis hitam tebal itu ternyata tidak ditakuti oleh mafia-mafia. Jadi saya melihat ini adalah perintah dari Presiden Prabowo untuk menangani persoalan aset-aset negara termasuk sawit dan juga pertambangan yang dikuasai oleh mafia hitam. Dan selama era Presiden Jokowi ternyata tidak didapat dana yang dibutuhkan. Makanya kemudian saya terjemahkan ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, berarti penerimaan pajak, penerimaan keuangan non pajak juga tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah menurut saya tidak mungkin Panglima TNI melakukan langkah sendiri tanpa perintah dari Presiden. Dan Presiden menurut saya juga tidak mungkin langsung ke TNI. Saya kira itu juga ditawarkan kepada kepolisian untuk menjaga, mengawal lembaga Kejaksaan Agung dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri. Ini bukan persoalan yang enteng, karena menurut saya ini sudah batas bagi Presiden Prabowo yang sudah mengingatkan pada asta-citanya, terutama asta-cita ke-7 untuk pemberantasan korupsi. Dan ketika Presiden Prabowo mengumandangkan bahwa akan mengajar koruptor sampai Antartika, menggunakan pasukan khusus sampai ke Antartika, namun beberapa pekan setelah itu memberikan maaf apabila mengembalikan uang. Artinya
Presiden Prabowo menggunakan narasi persuasif awalnya, tapi ternyata tidak diindahkan. Maka cara koersif yang harus dilakukan. Ketika Kejaksaan Agung juga kira-kira tidak mungkin presiden, karena di dalam rapat itu ada Kapolri. Saya kira Kapolri juga dipersilahkan untuk mengawal kejaksaan. Tapi kemudian ternyata ada situasi yang tidak memungkinkan. Karena itu menurut saya apabila presiden tidak lagi mempercayai sebuah lembaga negaranya seperti TNI, maka itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka siapkan peti mati. Pasukan pasang sangkur, peti mati, kereta jenazah disiapkan. Kepada jenazah, hormat senjata, gerak, kita mati. Karena pemberantasan korupsi sudah tidak bisa dilakukan. Karena itu saya melihat presiden menggunakan kewenangannya yang ini lebih tinggi daripada undang-undang. Apa itu? Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, maka dia mengerahkan ini seperti perang melawan mafia, konglomerat hitam, seperti di Amerika Latin dan berbagai negara. Jadi memang ini adalah situasi abnormal, maka harus dilakukan cara-cara inkonvensional juga. Karena dengan cara-cara biasa ternyata tidak bisa. Cara persuasif sudah tidak bisa. Bagaimana kita lihat pernah Kejaksaan Agung gedungnya terbakar. Ada apa? Pada saat menangani kasus-kasus besar kemarin seperti timah segala macam. Itu hilang. Bahkan kemudian bukan rahasia umum. Pada saat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu dikuntit atau dimonitor terus oleh orang yang katanya oknum. Tapi oknum dalam CCTV itu bagaimana kendaraan rantis berkeliling kejaksaan. Pada saat waktu itu Jaksa Agung Muda Pidana Militer dipimpin oleh seorang laksamana muda dari Angkatan Laut, yaitu Anwar Saadi. Maka pengamanannya waktu itu adalah pengamanan dari Angkatan Laut, dari Polisi Militer Angkatan Laut dan juga dari Korps Marinir serta pasukan Katak. Ini tidak main-main menurut saya, karena di dalam pemberantasan korupsi ini patut diduga melibatkan perang bintang. Ada bintang-bintang yang mungkin melindungi para konglomerat hitam, maka tidak ada jalan lain. Maka perintah yang saya baca itu yang beredar ditandatangani asisten operasi Kepala Staf Angkatan Darat, maka ini adalah pengamanan terbuka, bukan pengamanan tertutup. Beda kalau pengamanan tanda tangannya adalah asisten intelijen. Dan tidak main-main, bukan satuan bantuan administrasi yang dikerahkan, tapi satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Saya hitung itu, kalau memang itu betul-betul dilakukan, maka jumlahnya sekitar 6.000, artinya 2 brigade atau 2 resimen yang mengawal kejaksaan dari tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Saya kira ini perang suci yang memang kita harus membantu melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan saya juga mengingatkan atau menyarankan kepada Presiden Prabowo, sekalian pasang bendera perang, nyatakan Indonesia darurat korupsi. Indonesia darurat melawan koruptor. Apa yang kemudian kalau kemudian ada yang protes dan segala macam, nanti ujung-ujungnya kenapa tidak ada persiapan? Saya kira ini adalah upaya preventif. Kalau terjadi Kejaksaan Agung kemudian tidak mampu, akhirnya mafia yang menang, ini adalah sebuah kebodohan. Bahkan bukan lagi kebodohan, ini adalah ketololan tingkat tinggi dan kita tidak bisa membiarkan hal ini.
Kalau memang ini pemberantasan korupsi, maka saya mengamini perintah ini untuk kita sama-sama mendukung supaya pemberantasan korupsi, terutama melawan mafia hitam, itu harus kita lawan bersama-sama. Demikian Bang Karni, terima kasih. Ada pertanyaan saya. Pak Slamet itu tadi itu omongannya berdasarkan analisa atau ada bocoran? Ya tentu, saya yang belajar ilmu politik sejak 1986, sejak kuliah, saya tentunya menganalisis dan saya pasti karena background ilmu politik berarti ada pertarungan. Bicara pertarungan kewenangan di situ dan masuk akal situasi-situasinya. Misalnya, ini mengapa bukan kepada kepolisian? Karena ini bukan hanya bukan semata-mata urusan keamanan ketertiban masyarakat, tapi sudah keamanan dalam negeri atau bahkan mungkin keamanan nasional dan lebih tinggi lagi keamanan negara. Jadi untuk keamanan negara maka kedua alat negara ini berjalan seiring untuk menegakkan apa yang dicita-citakan the founding fathers kita pada sila kelima, jelas tujuan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bang Karni.